Shalom Alehem, berjumpa kembali dengan kanal Sabda Utama berisikan Midras, Sahabat, dan pada kesempatan kali ini, Midras mengambil judul Mengatasi Emosi Negatif. Bacaan terambil dari Mazmur pasal 37, ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Stephen Covey, seorang penulis buku The Seven Habits of Highly Effective People, memperkenalkan sebuah prinsip yang disebut dengan 90-10 principle atau prinsip 90/10. Apa itu prinsip 90/10? Menurut Stephen Covey, kehidupan dibentuk oleh 10% peristiwa yang terjadi pada diri kita, sementara yang 90% ditentukan oleh reaksi yang kita berikan. Tentang 10% ini kita tidak memiliki kendali untuk mengaturnya. Kita tidak bisa mencegah terjadinya sebuah kecelakaan, banjir, rumah rusak, hujan yang tiba-tiba turun. Namun yang 90% itu berbeda dan bergantung pada reaksi atau respon kita sendiri dalam menghadapi situasi dan hambatan yang terjadi tersebut. Katakanlah ketika istri kita tidak sengaja menumpahkan secangkir kopi untuk diberikan kepada kita pada pagi hari, atau seorang suami yang tidak secara sengaja memangkas tanaman kesukaan istrinya hanya dikarenakan terlihat rimbun, namun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya, atau bahkan ketika anak kita menjatuhkan sebuah barang kesukaan kita sehingga mengalami kerusakan, dan peristiwa ini secara tidak sengaja bisa menimbulkan kekacauan. Nah, reaksi yang kita berikan tentunya tidak sama. Reaksi yang kita berikan adalah sebuah pilihan yang kita ambil. Apakah kita akan marah, murka, atau kita akan bereaksi dengan cara yang lain. Jika kita memilih bereaksi dengan marah besar, maka cerita air kopi tadi yang tumpah atau hiasan yang patah, serta tanaman yang dipangkas, bisa berlanjut menjadi episode yang memperburuk hari-hari yang kita jalani. Bisa saja kita mulai berkendara dengan rasa kesal dan marah, sehingga kita tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, sehingga kita harus mengalami penilangan oleh polisi. Nah, prinsip 90/10 dari Stephen Covey ini nampaknya menggemakan kembali konsepsi filsafat stoikisme. Akhir-akhir ini minat masyarakat kita terhadap filsafat cukup tinggi. Ya, sebut saja beberapa penerbitan buku saat ini yang bersifat filosofis, namun dikemas dengan bahasa yang menarik, tampilan yang menarik, judul yang menarik, bahasan yang menarik. Saat ini banyak dipublikasikan di masyarakat kita. Sebut saja salah satu contoh buku yang ditulis oleh Eric Weiner tahun 2020 dengan judul The Socrates Express. Ya, menjaga kewarasan di tengah ketidakpastian. Nah, di tahun sebelumnya juga masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan sebuah tema filsafat stoikisme dengan terbitnya sebuah buku karya Henry Manampiring di tahun 2018 dengan judul Filosofi Teras. Buku ini hendak menjelaskan tentang filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh di dalam menghadapi masalah hidup dengan menggali, menelaah pemikiran-pemikiran filsuf, khususnya filsuf Stoa. Kenapa disebut dengan filsuf Stoa? Karena mereka ini, para filsuf ini, seperti Zeno, ya, Epictetus, dan beberapa lagi ada yang lain, itu mereka kalau mengajar itu di sebuah pilar-pilar, ya, yang disebut dengan he oikile stoa. He oikile stoa ini artinya ya beranda berpilar, ya. Oleh sebab itu filsafatnya dinamakan dengan istilah filsafat stoa atau stoikisme, karena mereka biasanya mengajar itu di beranda-beranda berpilar di sebuah agora, ya, tempat ruang publik Yunani pada waktu itu. Nah, prinsip etika stoikisme itu salah satunya adalah yang dikenal dengan dikotomi kontrol kalau dalam bahasa Inggris, atau kita sederhanakan menjadi dikotomi kontrol bahasa Indonesianya, ya, atau kontrol kendali, ya, kontrol atau kendali. Istilahnya dimaksudkan bahwa beberapa hal
itu bisa kita kendalikan dalam hidup ini. Dan sebagiannya tidak bisa lagi kita kendalikan. Nah, apa yang tidak dapat kita kendalikan seperti cuaca, kemacetan, kecelakaan, sakit, kegagalan, kebangkrutan, itu bisa datang dalam kehidupan keseharian kita. Nah, jelas ketika kita mencoba mengendalikan yang tidak terkendali, kita menjadi tidak mengalami hasil dan akhirnya kita menjadi frustasi, tidak berdaya, pahit hati, marah, kecewa, menjadi menderita. Nah, filsafat Stoa, filsafat Stoikisme ini mau mengajarkan agar kita mengalami apatheia. Apatheia itu dari kata a-nya artinya tidak, dan pathos itu artinya penderitaan, ya. Jadi maksudnya adalah terbebas dari penderitaan dengan mengontrol emosi dan persepsi kita terhadap situasi. Nah, omong-omong tentang dikotomi kontrol ini ya dari filsafat Stoa ini, karena sebenarnya ajarannya beragam sih ya. Ada hal-hal yang juga bisa kita serap ya. Nah, omong-omong mengenai dikotomi kontrol untuk mengatasi emosi-emosi negatif, kita juga bisa belajar dari perspektif firman Tuhan. Sebagai orang Kristiani, kita juga merujuk kepada firman Tuhan ya. Dan kali ini bicara tentang kontrol khususnya emosi, kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11 ya. Dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama adalah kita diminta untuk membebaskan dari emosi negatif. Mazmur 37 ayat 1 berkata, Al-Tidkar al-Bamereim al-Tekanebo Oshe awelah. Saya ulangi, Al-Tidkar al-Bamereim al-Tekanebe Oshe awelah. Yang artinya, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Itu diulangi lagi pada ayat yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mengapa kita tidak harus marah? Bukankah kita bisa marah? Bukankah manusia itu adalah bisa mengalami marah karena dia punya emosi? Ya, tentu saja. Kita semua juga bisa marah, dan itu bukan satu kesalahan. Ya. Seperti rasa malu, takut, rasa sakit, kecewa, demikian pula dengan rasa marah. Semua orang bisa marah. Jika Tuhan bisa marah dan murka, mengapa manusia tidak bisa marah? Hanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mengendalikan amarah kita dan tidak ditunggangi atau dikuasai oleh rasa amarah. Nah, mengapa kita tidak harus marah? Mazmur 37 ayat 2 berkata, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Mazmur 37 ayat 9 sampai 10 juga berkata, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana kita diminta untuk mengendalikan, mengontrol emosi negatif kita. Karena dalam perspektif firman Tuhan, karena ini berbicara tentang orang, tentang situasi, maka kita diminta untuk mengalihkan itu semua, mengendalikan emosi kita supaya tidak merusak diri kita, pikiran kita, hati kita. Karena orang-orang yang mengecewakan juga akan mendapat upahnya. Orang-orang yang membuat kesal akan mendapat upahnya. Nah, apa yang sebaiknya kita lakukan? Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan yang kelima berkata, percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Yahweh. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Demikian pula dalam ayat yang ke-7 dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Yahweh dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ada 4 kata Ibrani yang harus kita garis bawahi, yaitu batah yang artinya percaya, anah yang artinya bergembira, galal yang artinya berserah, damam berdiam diri. Batah percaya, anah bergembira, galal berserah, damam berdiam diri. Inilah yang harus dilakukan
Ketika situasi menjengkelkan kita, seseorang membuat kita marah, situasi menyudutkan dan membuat kita frustasi. Yang harus kita lakukan, kita harus percaya bahwa ada tindakan Tuhan. Kita harus bergembira, mengelola hati pikiran kita. Kita harus berserah dan kita harus berdiam diri untuk mendapatkan ketenangan dan kejernihan. Apa hasil yang kita terima? Mazmur 37 ayat 6 berkata, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Mazmur 37 ayat 10 juga berkata, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik, jika engkau memperhatikan tempatnya maka ia sudah tidak ada lagi. Demikian boleh dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, pendengar kanal Sabda Utama, kita sering diperhadapkan pada orang dan situasi yang mengecewakan dan membuat kita marah dan mengeluarkan emosi negatif. Pilihan ada pada kita. Apakah kita akan memberikan respon yang negatif atau positif? Ingat, seperti tadi dikatakan di awal, kalau kita meminjam istilah Stephen Covey, bahwa 10% kehidupan itu dibentuk oleh peristiwa yang terjadi, yang tidak bisa kita kendalikan, kalau dalam bahasanya filsuf Stoa. Tetapi 90% itu tergantung pada kita merespon, mereaksi. Apakah kita akan kecewa, pahit, sedih, marah, berkelanjutan, sedih, berketerusan, sehingga merusak badan kita. Itu ada pilihan ada pada kita. Jika kita menghendaki suasana hati dan pikiran yang tidak mengalami kerusakan permanen yang bisa merampas damai sejahtera dan mengakibatkan sakit penyakit dalam tubuh, kita harus belajar bereaksi yang wajar atau melakukan kendali yang proporsional atau seimbang. Reaksi secara negatif dan berlebihan hanya menuntun pada sejumlah tindakan yang keliru serta merugikan. Firman Tuhan menyediakan petunjuk bagaimana kita dapat mengendalikan dan mengontrol emosi negatif agar tidak menjadi penyebab tindakan yang merugikan, datang secara beruntun dan berefek karambol dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini yang bisa dibagikan. Kiranya setiap kita mendapat berkat dari firman yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati di dalam Yesus Sang Mesias Juru Selamat dan junjungan agung kita yang ilahi. Haleluya. Amin.